Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di penerbangan Kompas Bisnis. Saya, Paskali Siswari, akan mengajak Anda terbang melihat perjalanan maskapai di seluruh dunia saat pandemi. Nah, sesuai dengan aturan penerbangan sipil, silakan menggunakan sabuk pengaman Anda selama penerbangan. Karena kita akan melihat manuver bisnis yang dilakukan beberapa maskapai demi bertahan hidup, saudara. Nah, saat ini semua maskapai sedang mengencangkan sabuk pengamannya masing-masing. Pandemi membuat bisnis utama dan juga pemasukan utama dari maskapai, yaitu penerbangan dan penumpang, ini berkurang sangat drastis. Padahal biaya operasional pesawat tetap berjalan. Ada sewa pesawat, lalu juga gaji karyawan yang tidak berhenti. Nah, kalau terbang juga pasti butuh bahan bakar. Itu juga masuk biaya operasional. Padahal okupansi pesawat sekarang meskipun rata-rata semua maskapai sudah membuka penerbangannya, tapi masih di bawah 50%. Nah, bermanuver jadi cara agar maskapai bisa tetap hidup. Kita akan lihat manuver bisnis maskapai. Yang pertama, saudara, beberapa maskapai dunia ini mulai mengenalkan bisnis terbang tanpa tujuan. Jadi bisnis ini mengincar konsumen yang kangen terbang dengan pesawat. Pertama, ada maskapai asal Australia yaitu Qantas. Nah, dia menyediakan paket wisata terbang dengan pesawat jenis Dreamliner Boeing 787. Biasanya pesawat ini dipakai untuk terbang jarak jauh untuk internasional. Nah, dari paket yang ditawarkan oleh Qantas ini, penumpang bisa terbang selama kurang lebih 7 jam, melintasi Australia di atas, lalu akan melihat tempat-tempat unik dan juga landmark di Australia. Itu Qantas. Sementara untuk Royal Brunei, nih Royal Brunei, maskapai asal Brunei Darussalam, menyediakan perjalanan kurang lebih 85 menit di langit Brunei. Sembari nanti penumpangnya akan disajikan makanan lokal ala Royal Brunei Airlines. Sementara ANA, maskapai Jepang, ini mengusung tema Hawaii. Jadi memang penduduk lokal Jepang ini karena jaraknya dekat dengan Hawaii sering banget pergi untuk berwisata ke Hawaii. Jadi ANA menyediakan tema Hawaii. Penumpangnya nanti akan dapat aksesori Hawaii, lalu juga makanan ala Hawaii, dan akan terbang dari Bandara Narita Jepang selama kurang lebih 90 menit di atas langit Jepang dan juga Hawaii. Jadi rasanya untuk memuaskan kerinduan penumpang yang pengen sekali ke Hawaii tapi belum bisa. Nah, sementara EVA Air, ini maskapai ala Taiwan, juga nggak mau kalah dari pesaing-pesaingnya di kawasan Asia. Jadi penumpang terbang pakai pesawat bernuansa Hello Kitty. Ini kan EVA Air punya satu pesawat yang semua isinya Hello Kitty. Gambar Hello Kitty, di dalam kabin pesawatnya pun temanya atau nuansanya Hello Kitty. Nanti penumpang akan diajak berkeliling menikmati keindahan Taiwan dari atas pesawat. Jadi makanya namanya terbang tanpa tujuan, karena sebenarnya mereka akan keliling-keliling doang di udara, lalu baliknya lagi adalah ke bandara asal. Itu 4 maskapai ini. Kita geser nih ke negara tetangga kita, Singapore Airlines. Dia bikin manuver bisnisnya sebenarnya cukup inovatif, variatif, dan banyak. Jadi mulai dari yang pertama ada makanan mewah, makan di dalam kabin pesawat, di pesawat Airbus A380. Harganya juga lumayan mahal sebenarnya, sekitar $37 sampai $600. Ini kisarannya kalau kita rupiahkan, Anda harus merogoh kocek Rp540.000 sampai yang paling mahal adalah Rp8,8 juta. Itu yang paling mahal. Tapi nanti makannya di first class-nya Singapore Airlines. Nah, selain makan di pesawat, Singapore Airlines juga menawarkan beberapa paket seperti tour Singapore Airlines. Jadi orang-orang bisa ngeliat nih behind the scene-nya Singapore Airlines seperti apa sih. Harganya pun sebenarnya lumayan, nggak terlalu mahal. Sekitar $15 sampai $30. Itu kalau dirupiahkan berarti 220.000 itu untuk anak-anak dan 440.000 untuk dewasa. Ini kesempatan langka, saudara, karena sebenarnya kan nggak semua orang awam bisa ngeliat bagaimana sih bengkelnya maskapai besar, bagaimana fasilitas training
trainingnya Singapore Airlines. Nah, jadi banyak sekali yang sudah mulai mengincar untuk bisa ikut tur ini. Dan tur ini sebenarnya dibukanya juga nggak terlalu banyak karena melihat masalah keamanan juga dari bengkel ataupun behind the scene-nya Singapore Airlines. Nggak hanya itu, ada juga saudara simulasi terbang, tapi lebih mahal lagi, $500 Amerika Serikat kalau Anda mau coba nyetir pesawatnya Singapore Airlines. Nah, ada lagi pesan antar. Jadi kalau nggak mau pergi keluar, takut tapi pengen coba makanannya Singapore Airlines, ada pelayanan pesan antar. Tapi harganya jauh lebih mahal dibanding restoran yang tadi ditawarkan untuk makan di kabin Airbus A380. Jadi untuk $288 itu paket makanan bisnis kelas, itu berarti sekitar 4,2 juta rupiah. Sementara untuk makanan kalau Anda mau mencicipi makanan first class kayak apa sih mewahnya, harganya mencapai $448. Itu berarti kalau kita rupiahkan adalah 6,5 juta rupiah. Itu belum pajak saudara, ada pajak 7% di luar dari harga pesan antar ini. Jadi banyak yang menilai kayaknya sih kemungkinan prediksinya yang akan respon dengan baik oleh pasar adalah yang 3 ini. Karena kalau yang itu mahal, udah makan sendiri, harus ngangetin sendiri, harganya pun luar biasa mewah. Nah, kita geser lagi saudara, ada nih maskapai dari Thailand yang benar-benar 180 derajat mengubah dan bermanuver bisnisnya. Dari yang maskapai penerbangan, sekarang dia jual roti goreng atau menjual patonggo nih, Thai Airways. Jadi jenis rotinya patonggo atau roti goreng ala Thailand. Kalau di sini kayak cakwe, kayak odading, tapi bukan odading Mang Oleh. Nah, patonggo ini dijual oleh Thai Airways. Dia ngebuka 5 gerai di beberapa daerah di Thailand. Mau nggak mau mereka harus kayak gini karena kondisi keuangan Thai Airways ini sebenarnya sebelum pandemi udah parah. Diperparah lagi gara-gara pandemi. Akhirnya banting setir, mereka jualan roti goreng dan ternyata sangat populer. Ini warga di sana tuh bahkan ngantre saudara untuk mendapatkan roti goreng ini, patonggo ini. Semoga saya nggak salah bacanya ya, patonggo atau roti goreng ala Thailand. Jadi dijualnya itu per kotak. Per kotak isinya 3 dan harganya adalah sekitar 50 baht. Kalau kita rupiahkan berarti sekitar 24.000. Cukup murah ya kalau kita lihat 24.000 isinya 3 berarti satu roti isinya 8 ribuan lah. Nggak jauh beda kalau kita bandingin dengan harga roti yang ada di Indonesia. Nah, bonusnya di roti goreng itu dikasih saus celup yang terbuat dari ubi. Nah, ini jadi bikin orang penasaran karena cukup baru di sana. Dari 5 gerai ini karena animo masyarakat yang begitu besar, makanya Thai Airways berencana untuk bikin jadi waralaba supaya orang-orang bisa buka dan tentu cuannya makin banyak nih buat Thai Airways. Kalau dihitung omsetnya dari pertama buka, berarti sekitar 1 bulan terakhir ini adalah 10 juta baht. Ini angkanya saudara, 4,7 miliar rupiah dari jualan odading, 4,7 miliar rupiah. Jadi sebenarnya gede banget. Meskipun kalau dibandingin sama total utang Thai Airways yang sebesar 160,2 triliun, nggak bisa dibandingin. Hanya ini adalah sebuah taktik marketing gimana supaya di kepala orang branding Thai Airways ini masih ada bahwa maskapai Thailand Thai Airways tetap berjuang ketika pandemi melalui jualan roti goreng. Geser lagi saudara, masih ada yang lain. Nah, AirAsia ini juga lumayan menarik bisnis manuvernya. Jadi mereka sekarang jualan bisnis akikah secara digital saudara. Bener, jualan kambing. AirAsia jualan kambing. Nah, jadi nanti masyarakat itu bisa pesan penyembelihan hewan di lebih dari 35 negara. Nantinya daging akikah yang udah dipesan, misalnya saya mau pesan di Palestina atau di India. Nah, nanti di negara yang sudah dipilih oleh konsumennya akan langsung dipotong lalu dibagikan ke komunitas di negara tersebut yang memerlukan. Itu AirAsia. Sementara maskapai asal Jerman Lufthansa ini memilih untuk menguji layanan tes corona sendiri. Jadi mereka nggak bikin pakai
pihak lain supaya paling tidak bisnisnya tetap berputar. Nah, ini masih dalam pengujian layanan tes COVID-19 yang bisa digunakan maskapai penerbangan, tidak hanya Lufthansa nantinya, tapi semua maskapai bisa menggunakan servis yang Lufthansa punya sebelum calon penumpang naik pesawat. Lalu bagaimana dengan Garuda Indonesia? Apa sih inovasinya? Nah, sejauh ini saudara, Garuda Indonesia baru bermanuver dengan menggunakan atau memberikan diskon terbang untuk para masyarakat yang mau membeli tiketnya. Diskonnya lumayan, sebenarnya 45%. Kemarin juga saya sempat ngecek, harganya sebenarnya lumayan untuk potongan kalau Anda menggunakan pesawat Garuda Indonesia untuk terbang sampai Juni tahun depan. Tapi sebenarnya kalau demand-nya nggak ada, beberapa diskon pun atau berapa besar diskon pun akan sulit terserap karena demand-nya nggak ada. Jadi memang bisa survive di tengah pandemi ini bisa dikatakan alhamdulillah ya, karena masih bisa bernafas di tengah pandemi yang begitu sulit. Nah, tapi solusi jangka panjang saudara ini sangat penting untuk dicari karena sebenarnya kita nggak tahu kapan pandemi akan selesai. Nah, pesan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Renald Kasali, dia bilang coba bidik kelas yang sebelumnya sebenarnya bukan konsumen. Siapa tahu mereka adalah konsumen potensial dari bisnis yang sekarang sedang kesulitan. Kita dengarkan terlebih dulu pernyataannya. Ingat bahwa teknologi selalu memudahkan dan memurahkan dan memberi akses. Menjadikan kelompok orang yang tadinya bukan konsumen menjadi consumer. Menjadi user, non-user menjadi user. Artinya ada segmen yang disrupsi selalu menciptakan segmen di bawah. Low end market. Nah, low end market ini yang akan menjadi potential market. Ya, nanti mereka akan punya daya beli juga pada waktunya. Pikirkan bidik yang menengah ke bawah karena mereka akan menjadi potential market yang sangat penting. Meskipun kepercayaannya rezeki itu sudah ada yang ngatur, tapi tetap harus dicari. Putar otak saya sampai beribet, putar otak supaya kita berinovasi di tengah pandemi. Karena mau nggak mau inovasi sekarang harus dilakukan supaya kita tetap bisa bertahan. Kita akan kembali lagi usai jeda saudara.